8 juta per 3 tahun. Oke ya, balik modal ya, balik modal. Bisa buka cabang lagi ya, bisa. Tapi selama 3 tahun tidak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Sahabat Toko Mandi Indonesia, pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait masalah rasio bisnis minimarket. Ya, saya lihat banyak konten kreator juga di media sosial, baik YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Hanya saja ini saya sampaikan supaya tidak salah paham, ya. Karena dalam bisnis itu sebenarnya flexing itu boleh saja, tetapi menurut saya punya kewajiban moral untuk menjelaskan. Jadi bisnis minimarket itu seperti apa sebenarnya? Rasionya berapa persen? Ya, rasio bisnis minimarket itu berapa persen? Orang bisnis minimarket baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah buka cabang, sudah bisa beli mobil, beli tanah, beli rumah dan lain sebagainya. Bener apa enggak? Ini bener apa tidaknya Allah alam. Tetapi ini saya mau edukasi kepada sahabat Toko Mandi Indonesia, bagaimana cara ngitung rasio, ya? Bagaimana cara ngitung rasio? Rasio bisnis minimarket, ya, rasio itu adalah ketetapan angka pembanding. Itu adalah cuman 3%, ya. Cuman 3%, ya. Saya sudah studi baik di minimarket nasional, lokal, rasionya itu 3%, ya. Kalau lebih dari 5% berarti minimarket ini bagus. Minimarketnya bagus dan tunggu saja, sebentar lagi pasti akan ada kompetitor datang. Karena di bisnis ini kalau tidak mendatangi ya didatangi. Rasionya 3%. Maksudnya 3% seperti apa? Kalau kita modal 100 juta, normal laba yang kita dapatkan itu adalah 3 juta per bulan. Sampai sini bisa dimengerti ya? 100 juta itu normalnya untungnya 3 juta per bulan. Bisnis minimarket ini. Itu 100 juta itu kecuali bangunan atau dan tanah atau sewa, ya. 100 juta itu kecuali bangunan atau tanah, normalnya 3 juta, ya. Rata-rata bisa ke sini, rata-rata bisnis yang minimarket yang kita buka, rata-rata modalnya itu rata-rata 350 juta. Betul ya? 3% daripada 350 juta berarti berapa? 5 juta per bulan, ya. Jadi kalau rata-rata yang bermodal 350 juta minimarket yang kita buka, itu normal laba bersihnya 10,5 juta per bulan. Makanya rasionya adalah 3%. Makanya BEP atau balik modalnya rata-rata 3 tahun. Ya, kali 3 tahun, kali 36. Sama dengan berarti 36 bulan, sama dengan berapa? 378 juta per 3 tahun. Oke ya, balik modal ya. Balik modal. Bisa buka cabang lagi ya? Bisa. Tapi selama 3 tahun tidak makan, tidak bayar pajak, tidak ada biaya hidup. Setuju ya? Paham ya sampai sini ya? Ketika modal 350 juta, 3 tahun dapat 378 juta. Untuk buka cabang bisa. Tapi ya selama 3 tahun tidak makan, tidak belanja, tidak mempunyai kebutuhan hidup. Ya, logikanya memang 10,5 juta sekian nanti berapa persen kan untuk hidup. Begitu. Artinya saya punya keyakinan bahwa ketika ada yang 2 tahun atau kurang dari 2 tahun sudah buka cabang, itu adalah investasi dari bisnis lain pasti. Begitu. Karena konsep bisnis ini ya 3%, ya. Kalau kok toh ada yang bilang misalkan flexing untuk buka cabang baru setahun 2 tahun, ya terlepas dari itu benar atau tidak ya saya kurang tahu. Yang jelas hitungannya seperti ini, ya. Dalam bisnis memang sah-sah saja flexing, ya. Tapi menurut saya flexing itu sebenarnya tidak pede dengan pencapaiannya sendiri, atau tidak pede dengan kemampuannya sendiri, atau tidak pede dengan leher ke atas, gitu. Makanya flexing atau memberikan informasi yang kurang akurat, ya. Jadi bisnis minimarket sekali lagi rasionya 3%, ya. Hitungannya tadi modal 350 juta, BEP 378 juta, ya balik modal, gitu, ya. Dan karena bisnis ini itu rasionya kecil, maka bisnis itu rasionya semakin kecil dia semakin kuat, ya. Semakin kecil semakin kuat. Kalau ada bisnis yang rasionya cuma 2%, dia akan semakin kuat. Bisnis yang rasionya semakin
semakin besar, maka dia kemungkinan bertahannya akan semakin susah ya. Kok ada bisnis yang rasionya kok 100%, misalkan ini banyak kan franchise yang 15 juta franchise ST atau 30 juta franchise ST atau apa, rasionya itu bisa 100% ya. Karena bisnis ini itu ya bagus juga, cuman bisnis ini tuh PR-nya adalah momentum, pas viral begitu momentum ya. PR-nya adalah inovasi ya, PR-nya inovasi, harus bisa inovasi terus menerus ya. Kalau minimarket PR-nya bukan inovasi tapi adalah konsistensi, bagaimana setiap harinya mau jaga toko, mau berkutat dengan uang receh, mau berkutat dengan barang gitu ya. Pilihannya seperti itu. Cuman yang ini saya tidak mau bahas banyak-banyak. Yang jelas untuk bisnis minimarket sekali lagi rasionya adalah 3% dapat Rumah Indonesia, supaya tidak salah paham ya. Jadi ketika ada orang yang kurang dari 1 tahun bisa buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi, itu pasti bukan dari minimarketnya, tapi ada usaha lain yang menopang bisnis minimarket tersebut, atau memang ada yang sifatnya investasi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat atau menjadi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.